Shalom. Selamat pagi. Sebelumnya saya meminta maaf, suami saya nggak bisa mendampingi. Harusnya kami berdua bersaksi di tempat ini. Namun saya didampingi oleh anak putri saya satu-satunya. Ya karena ini banyak perempuan, laki-laki sedikit. Saya bersaksi tentang sebuah perkawinan. Saya sejak 1992 menikah. Kemudian saya punya putri satu. Di tahun 2008 saya diperkenankan Tuhan untuk mengalami sebuah proses kehancuran dalam perkawinan. 2008. Namun di 2012 semuanya dibalikkan oleh Tuhan dan suami saya kembali. 4 tahun tidak begitu mudah untuk bisa dilampaui ketika perkawinan itu dikhianati, bahkan hendak diruntuhkan. Waktu peristiwa itu terjadi, saya kaget karena saat itu perkawinan saya berlangsung 16 tahun. 16 tahun perkawinan saya bersama suami memang bukan sama-sama dari Nasrani. Suami saya dari Muslim, karena menikah dengan saya, dia ikut saya gitu. Jadi pengenalan akan Tuhan enggak kuat. Kalau cintanya 100%, enggak diragukan. Namun tengah perjalanan itu suami saya bekerja di bidang rokok. Banyak hal setiap hari dia berkecimpung di dalam berkumpul dengan orang-orang dunia malam, entertain begitu, makan malam, negosiasi di luar, punya SPG dan sebagainya. Saya bukan tipikal orang yang cemburu. Saya percaya 100% dengan pilihan saya, keputusan saya untuk menikah dengan suami saya. Dan karena dulu saya juga bekerja, maka saya tahu dunia kerja. Biasa kalau kita makan rame-rame bersama manajer, GM, direktur gitu, sales manager luar dan sebagainya. Kalau kita nggak punya perasaan apa-apa ya nggak mungkin terjadi apa-apa, begitu kan? Nah, namun karena kebiasaan ketika iman itu tidak kuat, runtuhlah. Lewat sebuah peristiwa, suami saya kenal dengan perempuan dunia malam. 2008 saya dengar kabar bahwa perempuan itu sudah hamil 7 bulan. Di saat itu saya menganggap semua itu terlambat untuk saya ketahui. Dan sangat aneh memang. Ketika banyak hal dalam proses itu ada tanda-tanda peringatan begitu. Selalu saya konfirmasi, suami saya bilang percaya aja sama aku. Gak usah percaya mulut orang. Dan saya lihat tanggung jawabnya memang ada. Kenyataan kerja hasilnya ada. Saya merasa itu cukup lah buat saya mungkin waktu itu ya. Dan uang-uang lebihnya dipakailah di luar begitu. Saya juga kurang tahu. Saya tipikal orang gak pernah mau ribut soal uang. Saya dikasih berapa saya bersyukur. Tapi harus jelas uang ini berasal dari apa. Kalau itu bukan dari kerja hasil keringat, saya lempar keluar. Saya nggak mau makan uang soal-soal begitu. Hidup saya memang sedikit idealis di dalam beriman. Nah, dalam proses 16 tahun perkawinan, suami saya ini memang tipikal peminum. Kemudian ya suka adventure gitu. Terus
judi. Awalnya begitu. Dan saya melihat tidak ada pengaruh. Ya udahlah teman. Karena kadang-kala kami diajak bersama teman-temannya. Istri-istri itu diajak. Kita nginap di sebuah villa begitu. Dan mereka buka ruangan di situ. Mereka berjudi. Dari pagi sampai malam. Kami istri-istri ngomong anak kecil bayi-bayi. Ngobrol lah kita ibu-ibu. Dan kita kebetulan istri-istri yang takut Tuhan. Kita selalu berdoa, cuma gak bertobat. Lampaui perkawinan yang ke-16, suami saya semakin lupa diri, yaitu tadi kenal dugem dunia malam begitu, yang hampir setiap hari ada di antara perempuan-perempuan itu. Tentunya gak mampu, gak kuat. Jangan ditanya loh ibu, saya ini melayani suami 100%. Pulang mabuk saya main loh sama dia. Saya layani loh suami saya. Mabuk. 16 tahun itu. Karena apa? Saya nggak mau dia lari dari perempuan. Tapi itu akhirnya jatuh. Karena itu tadi. Kekuatannya itu diandalkan terus sebagai manusia. Bahwa dia nggak akan jatuh oleh perempuan. Kalau dugem mabuk biasa. Lama-lama nggak kenal perempuan aja. Obat. Narkoba. Jadi suami saya ini ganep 5M. Dan ketika peristiwa itu terjadi, saya benar-benar nggak nyangka. Saya nggak tahu, ya mungkin karena Tuhan dalam diri saya. Saya nggak tahu gejalanya suami saya ini udah pakai obat, itu nggak tahu. Yang saya tahu suami saya mabuk. Ternyata itu udah obat yang udah dipakai. Dan saya juga nggak tahu gimana gejalanya ketika laki-laki bermain dengan perempuan lain di luar. Saya biasa-biasa aja, aman, bersih saya. Jadi saya nggak curiga, nggak ada kecurigaan di sana. Karena janji suami saya kalau soal perempuan pegang deh, saya nggak akan main. Kalau yang lain-lain nakal-nakal laki-laki oke. Dan saya selalu percaya kepadanya. Dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ketika saya tidak mampu dalam hal itu, saya serahkan. Bagianmu di luar itu Tuhan. Karena saya nggak punya tenaga atau mata yang harus ngikutin suami sepanjang hari. Gila apa kita ini? Dan Bapak Ibu tahu, saya sejak itu ada 13 anak yang saya asuh di dalam rumah. Ada yang bayi, ada yang balita, ada yang udah remaja. Dan itu semua Tuhan yang taruh dalam. Saya harus urus anak-anak itu dan saya hanya orang rumahan dan gereja. Cukup pelayanan. Saya nggak pernah ke mall apa nggak pernah. Ya kalaupun kayak ke mall saya makan dengan anak-anak, pergi dengan suami. Tidak lebih dari itu. Mungkin Tuhan tahu hati saya. Tuhan ngerti bagaimana saya sesungguhnya. Ibu tahu ketika peristiwa itu terjadi, saya shock. 1 tahun saya lewati dengan kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, kekecewaan dan lain sebagainya. Bahkan hampir ingin membunuh suami saya. Karena daripada dia meracuni dunia, lebih baik saya aja yang matikan. Namun karena Tuhan begitu mengasihi saya, dia tidak pengen tangan saya atau hati saya, diri saya mengotori hidup saya dengan cara itu. Kemudian lewat 1 tahun proses saya sampai ingin bercerai. Saya udah gak mampu. Suami saya mau poligami, gak monogami. Karena perempuan itu sudah ada bayi, anak dari suami saya. Waktu itu saya, gila ini, gak mampu. Saya diajak untuk kondisi seperti ini sama Tuhan. Namun Tuhan katakan begini, apa kamu mengasihi aku? Apa kamu mengasihi aku? Apa kamu mengasihi aku? Lewat kata-kata itu, saya gak bisa berlari.
Saya nggak bisa mundur dan saya harus maju. Usia waktu itu saya 46 tahun. 46 tahun iman saya harus runtuh hanya karena peristiwa ini. Saya bilang sama Tuhan, enggak. Saya deal deh sama Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan saya yakin Dia punya cara yang ajaib seperti lagu tadi. Dan janjinya tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Ketika saya membangun kekuatan itu dan saya tidak memperdulikan permasalahan saya. Oh sakit loh Bapak Ibu. Di poligami itu sakit. Bagi hari suami saya. Anak saya waktu itu usia 8 tahun. Saya ajarkan ke anak saya untuk tidak membenci, tidak marah, tidak kecewa, tidak kepahitan atas peristiwa ini. Kita harus terima. Dan saya bangun mesbah keluarga dengan anak saya. Berdua dan 13 anak itu saya deal untuk tetap mengasihi Tuhan. Apapun. Saya deal. Karena saya tahu di luar sana sudah banyak yang ditolong Tuhan, dipulihkan, dibalikkan perkawinannya. Kesaksian ini bukan hanya saya dengar, tetapi dengan mata saya melihat. Maka saya bilang kalau orang itu, temanku itu, sahabatku itu, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, maka aku ya pasti. Itu saya bangun spirit saya. Terus bagaimana dengan suami saya? Ya dia cuek aja. Pulang pergi kayak orang gak berdosa begitu. Awalnya 1 tahun saya penuh dalam kepahitan dan kemarahan. Namun kemudian tahun kedua ketika saya bangun dengan Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan kata Tuhan apa? Mengampuni yang tidak terbatas itu. Saya ingin coba memproses kata-kata itu. Benar apa enggak? Dan saya coba. Ketika saya enggak kuat saya bilang Tuhan mampukan aku. Ajar aku untuk tetap tenang di dalam caramu yang ajaib. Buat aku tetap sukacita. Terus dan tentunya saya enggak sendiri, saya punya mentor, ibu-ibu rohani yang saya bisa percaya untuk mementori saya. Ketika saya enggak mampu saya curhat. Begitu dan itu terus dibangun. Dan saya terus cari Tuhan. Saya tidak pernah. Dan ketika Bapak Ibu yang terakhir yang membuat saya tidak mampu, ini yang gak mungkin saya bisa lakukan. Saya harus tetap melayani suami saya di atas ranjang. Cici loh, habis dari sana pulang sini, apa yang kita pikirkan? Saya gak mau dong kena penyakit, ya kan? Saya gak ikut senang-senang tuh saya yang menderita, gak maulah saya. Namun Tuhan bilang enggak, layani suamimu. Karena lewat perbuatan mampu menguduskan dia. Saya dengar suara-suara itu. Dan kemudian saya lakukan. Saya coba sakit. Terus dan saya bilang, Tuhan mampukan aku, kuatkan aku. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Dia katakan begini, di dalam dirimu itu tubuhku. Matamu itu mataku, telingamu, telingaku, seluruh tubuhmu ini aku. Jadi kamu gak pernah akan merasakan sakit, jijik, penyakit dan sebagainya. Itu hikmat yang diberikan Tuhan. Apa langsung saya bisa percaya? Gak loh. Tapi saya harus bangun, karena ini iman. Harus dibangun. Saya lakukan dengan hati yang hancur, dengan rasa sakit, dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Tapi saya tetap percaya Tuhan yang ajaib. Dia tetap berkuasa untuk setiap apa yang saya percayai, apa yang saya lakukan. Dan setiap yang benar tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Dan tepat. Bapak Ibu, semua yang Tuhan katakan, apa yang firman ungkapkan, itu saya jalani. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, renungkan siang dan malam dan dilakukan.
Kalau cuman direnungkan dan tidak melakukan nggak ngerti rasanya. Dan ketika saya melakukan itu, saya tahu namanya ajaibnya Tuhan, saya mengerti kuasanya Tuhan, saya mengerti kekuatan Tuhan di dalam diri saya. Karena itu tadi, aku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, menjadi satu di dalam Bapa. Kalau Dia yang memerintah, Dia yang punya kehendak dalam diri saya, siapa yang berani melawan? Gak mampu itu, gak mampu sebagai manusia. 46, 47, 48 tahun terus berjalan. Saya harus mundur karena peristiwa itu dan akhirnya saya mati tidak membawa sesuatu. Oh enggak. Lebih baik saya menderita di dunia. Enggak apa-apa. Karena saya tahu kekekalan abadi itu menjadi tujuan hidup saya. Saya mati pengen ketemu Bapa sebabnya. Kalau saya hidup tidak punya tujuan, pengen ketemu Bapak, mungkin saya cerai. Divorce saya. Gak lanang-lanangan, gak paten deh. Loh, iyalah. Apa sih? Apa yang kita harapkan dari sesuatu yang sudah tidak bisa diharapkan? Yang harus dibagi. Saya tidak mau hidup begitu, Bapak Ibu. Dan saya katakan dengan suami saya, berulang-ulang saya katakan kamu harus memilih. Pilih dia atau saya. Pilih, gak apa-apa. Kamu jangan pertimbangan ketika kita miskin sama-sama, sekarang kamu kaya terus kamu dengan perempuan lain saya marah. Tidak. Takaran cinta saya bukan karena itu. Bukan. Takaran saya tulus hati saya untuk mencintai kamu sampai akhir hidup saya. Bukan takaran materi, bukan takaran cinta yang begitu, bukan. Dan sungguh, suami saya minta cerai, tidak mau. Sama sekali tidak mau. Sampai air mata darah saya keluar dulu, dia tetap nggak mau cerai. Alasannya apa? Saya katakan alasan apa? Cinta kan. Loh, cinta apa? Sekarang ini kok cinta? Apa lu? Dilihat anak-anak lu ya enggak pantas kok cinta. Apa yang kamu tunjukkan? Teladan apa? Saya marah setengah mati. Suami saya cuma diam. Dan saya selalu katakan dalam kebenaran Tuhan. Saya janji dalam diri saya, kamu akan saya jadikan domba. Pewartaan saya yang pertama adalah kamu. Kamu harus selamat. Jiwamu harus selamat. Saya nggak dapat apa-apa dari kamu, nggak apa-apa. Tapi jiwamu harus selamat. Dan suami saya lama-lama melihat kesungguhan saya bahwa ya entah bagaimana Tuhan mengubah. Tepat 4 tahun peristiwa. Bapak Ibu tahu anak pertama 3 tahun mau putus nyambung. Kayak lagunya Syahrini lu cantik. putus nyambung 3 tahun. Anak pertama. Loh kok enggak ya anak lagi? 2, Ibu, Bapak Ibu, 2, dari perempuan itu 2. Hati saya habis, waktu itu habis. 3 tahun saya masih punya pengharapan. Saya lihat ada banyak perubahan-perubahan. Tahun ketiga berjalan. Loh, kok membuat lagi 1? Hopeless saya, rasanya habis harapan saya. Dan saya katakan gini, sudah kita finish saja, nggak usah dipertahankan, nggak apa-apa. Untuk yang kali ini saya tidak akan mempertahankan iman saya. Divorce, sekalipun saya menyangkal perjanjian saya dengan Allah, bahwa tidak ada satu manusia pun boleh menceraikan apa yang Tuhan persatukan. Itu sakit saya. Ketika mengingat itu saya sakit. Bahwa saya sudah mendustai janji saya terhadap Tuhan yang mengasihi saya. Bapak Ibu tahu, karena kedekatan dan kelekatan saya dengan Tuhan, Tuhan gak pingin saya jauh darinya. Saya meninggalkan kasihnya. Saya tetap dikuatkan, saya tetap diteguhkan. Entah bagaimana kata mengasihi dan mengampuni itu terulang dalam telinga saya. Dan salah satu
Ketika saya tidak mengasihi dan mengampuni, maka dosa saya pun tertahan. Allah Bapa tidak melepaskan pengampunan buat saya. Saya bayangkan bahwa hari ini atau nanti sore saya mati. Kemana saya? Itu yang saya takutkan, Bapak Ibu. Akhirnya saya runduk lagi di hadapan Tuhan. Saya katakan, saya deal dengan Tuhan. Tetap saya jadi apapun yang boleh terjadi dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan tidak mempermalukan saya. Saya yakin Tuhan tidak mempermalukan saya. Dari kata-kata positif itu saya ucapkan, saya bangun, saya minta janji Tuhan dalam penyertaan saya. Tahun keempat, suami saya pulang, kami sempat terpisah. Dia memilih hidup di luar kota dan kami tetap di Surabaya. Karena dia merasa saya mampu, saya kuat udah dengan anak-anak. Dia ngelihat 3 tahun keseharian saya udah enggak stres, saya enggak depresi, saya kuat lagi, sukacita begitu. Kemudian dia milih, saya milih di sana karena di sana masih kecil-kecil anak. Anak pertama 3 tahun, anak yang kedua baru 8 bulan. Jadi pilihannya ke sana. Ketika dia pamit mau berangkat, saya katakan, kamu pergi, enggak lama kamu pulang, karena kamu suamiku, sampai mati kamu suamiku, bahkan sampai di surga catatan buku harianku, kamu suamiku. Pergilah suami saya. Bapak Ibu tahu, yang Tuhan ajaib itu, yang punya kuasa. 3 hari, hitungan 3 hari, pulang. Loh, waktu itu saya ya enggak gembira ya, sport jantung. Ini pulang, ngusung-ngusung barang, apa balik beneran. Saya pergi. Saya sekolah evangelisasi pribadi, pewartaan. Saya pergi siang sampai siang, tiba-tiba jalan saya mau pulang dia telepon. Siapin kopernya 3. Sport jantung saya. Usung-usung barang. Ya Allah, kuatkan aku ya Tuhan. Kemudian dia udah pesen tiket semuanya, dia bilang gak usah diisi bajunya. Kosong aja, kita berangkat ke Bandung. Loh, ini apa mana lagi? Saya Bapak Ibu 4 tahun, gejala-gejala kayak gini nih loh. Yang kadang gak dipikir oleh pikiran kita terjadi. Waduh, udah. Kalau orang gak kuat stres bisa gila di tengah jalan, telanjang kaki. Beneran. Saya, waduh kalau enggak Tuhan di sini, panas ini. Ngokop, gila kita. Hidup di poligami Bapak Ibu. Hari sana, hari sini, hari sana, hari sini, bingung harinya. Hari mana, hari min gitu. Coba. Aduh, bener dah, main hati, main rasa, main pikiran, tenaga, semuanya habis. Namun saya bilang, saya bisa mati konyol dengan dia. Enggak lah, saya harus bangun dengan Tuhan. Apapun, benar kami berangkat ke Bandung. Ternyata dia menyelesaikan di sana dan kembali pulang bersama kami. 4 tahun Bapak Ibu, 4 tahun. Ada orang bilang sedikit sekali waktumu ya. Aku lu sampai bertahun-tahun, belasan, 20 tahun belum selesai-selesai. Saya cuma satu, saya mau kasih tip. Responi Tuhan dengan benar. Apa yang dikatakan kita harus lakukan. Kalau enggak mungkin. Gak akan terjadi apa-apa dan itu kamu rasakan. 4 tahun suami saya pulih, kemudian dia juga ikut sekolah evangelisasi pribadi. Dia juga sampai hari ini tetap masih diproses Tuhan karena 2 anak. Bapak Ibu tahu 2 anak setelah pisah itu 2 anak terbang bersama ibunya pergi. Suami saya hampir kurang lebih 2-3 tahunan agak senewen karena dia selalu mikir anak. 2 dari perempuan itu laki-laki.
ganteng-ganteng. Lain kali di slide ya. Keajaiban Tuhan tetap ada. Kuasanya tetap ada. Dan saya tidak boleh ketemu dengan dua anak. 2015 Tuhan buat acara. Kami dipertemukan dengan cara yang ajaib. Tanpa sepengetahuan ibunya. Kami banyak cara Tuhan yang bisa membuat kami ini loh keluarga inti. Begitu. Banyak sekali kejadian-kejadian kami dipertemukan di Trans Studio, kita bisa foto bersama, kami punya foto keluarga dengan cara yang unik, yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan tiba-tiba itu terjadi, tiba-tiba itu kok aneh ya, dan itu Tuhan, ajaib. 2017 Tuhan izinkan 2 anak itu dititipkan ke saya. Proses tidak mudah, kami tetap masih diproses. Hanya membutuhkan sebuah hati kasih dan mengampuni, enggak lebih dari itu. Mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan jiwa, roh, raga, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ketika saya merasakan kalau saya itu anak seperti dia, sakitnya gimana hidup, maka saya tidak akan lakukan sesuatu. Saya terima anak itu karena dia nggak pernah tahu kapan dia boleh ada dan berada di situasi dan kondisi itu. Ngapain saya nambah-nambah sakit buat anak itu? Tidak, saya terima dengan hati yang tulus seperti 13 anak yang saya rawat, saya didik, saya besarkan, saya kuliahkan, menikah dan jadi orang. Namun apakah seperti itu terus menerus dan saya merasa sukacita? Enggak. Saya terus digarap dengan perempuan itu. Satu pun kata tidak pernah saya balas tentang keburukan perempuan itu. Apapun yang diperkatakan terhadap 2 anak itu, diracuni, bahkan didoktrin, diapakan tentang diri saya, tentang bapaknya. Saya tidak pernah membela satu pun kata apapun. Tapi saya katakan yang benar. Saya selalu katakan yang benar kepada 2 anak ini. Dan Bapak Ibu, saya masih diproses. 2022 kemarin 2 anak itu mau diambil semua karena mek titip. Ya, diambil seenaknya dia begitu. Namun Tuhan tetap izinkan tidak. Satu di sini, satu di sana. Yang besar ikut kami, yang kecil ikut di sana. Dan kami masih diproses. Hati saya, jiwa saya, raga saya tetap diproses dengan Tuhan. Itu yang bisa saya ringkan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan yang berkuasa tetap ada sampai raga saya habis. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini ada yang keluarganya mengalami hal dan sebagainya. Tips saya, tetap tenang ketika kasus peristiwa itu terjadi. Gak usah gemerungsung. Karena ternyata ketika Tuhan beracara, alah tiba emek ngono. Tuas aku nangis, air mata sampai habis. Malam gak tidur, pagi terus begitu. Hati menggunggah dengan pikiran yang berat. Ternyata gak seperti itu yang kita pikirkan. 1, tetap tenang. 2, pasrah saja, berserah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia yang ajaib dan berkuasa sanggup membalikkan. Asal jangan mau divorce. Apa yang Tuhan telah persatukan tidak boleh satu manusia pun menceraikan. Dan ketika 2 anak itu ada, saya punya rasa takut dan khawatir. Anak lanang, wah 2 lagi, wes pasti aku nih. Karena begitu mencintai anak, saya melihat suami saya. Saya katakan tidak ada satu manusia pun yang bisa menceraikan apa yang Tuhan telah persatukan dalam perkawinan, termasuk 2 anak ini. Enggak, dia manusia kan? Dia tidak boleh menceraikan apa yang Tuhan persatukan. Saya tuntut itu mati-matian dengan Tuhan. Dan benar,
Tuhan buktikan. Jadi nggak ada alasan itu. Udah ada anak lah, apalah, alasan apapun yang tidak bisa memutuskan perkawinan yang sah, percayalah, Tuhan akan kerjakan luar biasa. Dan ketika Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang membalas, panasnya tidak hilang-hilang. Panasnya nggak hilang-hilang, saking dia nggak ada. Coba next ya, saya diundang lagi dengan suami. Saya suruh dia yang bicara. Itu di remind terus di sini sama dia. Dan sampai mati mungkin. Perbuatan yang menentang kasih Allah dan menyakiti hati orang. Pembalasan biar Tuhan, jangan kita. Kita cukup berdoa untuk membuktikan bahwa dia sungguh ada, sungguh hidup, sungguh menyertai dan memelihara kita. Amin. Oke, terima kasih. Wow. Nanti saya udah ngomong, memang suami tercinta akan kita undang karena ini luar biasa ya. Kita harus dengar juga dari sisi suaminya ya. Jadi saya ini berteman sama mereka udah cukup lama. Jadi tahu banget kehidupan mereka dari anak masih umur berapa, dia masih seragam SD. Jadi sekarang udah besar. Sini sebentar sayang. Ini anak saya yang selalu menemani saya akhir-akhir ini. Karena udah selesai kuliah dia. Sini. Om gak pernah tanya sama kamu, tapi hari ini mau tanya sama kamu. Perasaan kamu ketika harus mengampuni papa itu gimana? Rasanya lumayan berat karena butuh waktu yang lama buat ngampunin papa sampai pada akhirnya bisa ketemu sama adik-adik baru bisa ngampunin dan ngerasain oh ini toh keluarga yang lengkap kayak gini. Meskipun adik-adik sekarang gak bisa sama kita bareng-bareng, kita cuma bisa berempat, yang satu di sana, tapi tetap percaya Tuhan masih tetap ngelindungin kita di dua keluarga ini. Wah, saya memang sering ke rumah mereka, saya lihat ini Cece yang luar biasa ini. Waktu adik-adiknya masih kecil ini, waduh sayangnya minta ampun. Tapi harus terpisah satu ya. Tapi saya sekarang kalau ngobrol sama adik itu susah. Nenggak gini, soalnya tingginya segini sekarang. Tingginya segini, seorang atlet loncat indah. Dan dia akan terbang ke berbagai negara sekarang ini nanti untuk menjadi wakil Indonesia. Dahsyat kan? Haleluya. Nanti biar kesaksian berikutnya lengkapnya lagi nanti Bapak itu ya Bapak itu nanti akan di sini dia ya. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi. Wow.